hari ini kita mau memulai sekolah minggu bersama-sama. Sebelum itu, teman-teman sudah pada mandi belum? Sudah sikat gigi? Aku sudah siap. Kalian juga pasti sudah siap ya. Sebelum itu kita mau undang teman kalian yang cantik ya. Kita hitung bersama aja ya. 1, 2, 3. Halo. Hai. Namanya siapa? Kenalan dong. Nama aku Helena. Wah, kita sudah kedatangan Helena, teman-teman. Nah, kita mau memulai ibadah kita hari ini dengan satu pujian. Helena sudah siap memuji Tuhan belum? Siap. Sudah mandi? Sudah. Sudah ya, Helena cantik banget hari ini. Nah, kita memujikan bersama-sama mujizat itu nyata. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah pagi hari ini ya teman-teman. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu? Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Katakan semua dapat kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita mau bernyanyi bersungguh-sungguh ya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. angkat tangan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. ketika aku percaya, Ketika ku percaya, ketika aku berdoa, ketika ku berdoa, ketika aku berserah, ketika ku berserah, mujizat itu nyata. haleluya. Teman-teman di rumah, kita mau berdoa bersama-sama ya sebelum kita memulai memuji Tuhan lagi. Yuk Helena, kita mau berdoa ya.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu pagi hari ini bersama-sama. Engkau Allah yang berkati dengan kasih-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita lanjut pujian kita. Sebelum itu kasih tos kanan kiri. Papa mama juga adik kakak. Yuk kita mau tos Helena. Yeay, oke. Kita mau lanjut pujian kita. Kita mau katakan Yesus Kaptenku. Yeay. Sambil kita bertepuk tangan sama-sama. Saat badai datang menerpa, kapal terguncang, takut ombak besar, sungguh menakutkan. Tapi apa Helena? Tapi aku tidak sendiri. Tuhanku berkata, jangan takut, dia redakan badai dan ombak besar. Lompat! Bila Yesus jadi kaptenku, aku tidak takut bahaya, mengalahkan kuasa maut, menghadapi tantangan dunia. Bila Yesus jadi kaptenku, aku tidak takut bahaya, kapalku tak akan tenggelam, kapalku menuju kerajaannya. Saat badai datang menerpa, saat badai datang menerpa, kapalku terguncang, ku takut ombak besar, sungguh menakutkan. Gak perlu takut ya Helena. Tapi aku tidak sendiri. Tuhanku berkata, Jangan takut, dia redakan badai dan ombak besar. Bila Yesus jadi kaptenku, aku tidak takut bahaya, mengalahkan kuasa maut, menghadapi tantangan dunia. Bila Yesus jadi kaptenku, aku tidak takut bahaya, kapalku tak akan tenggelam, kapalku menuju kerajaannya. Bila Yesus jadi kaptenku, bila Yesus jadi kaptenku, aku tidak takut bahaya, mengalahkan kuasa maut, menghadapi tantangan dunia. Bila Yesus jadi kaptenku, aku tidak takut bahaya, kapalku tak akan tenggelam, kapalku menuju kerajaan. Katakan Yesus kaptenku, Yesus kaptenku, Yesus kaptenku. Sekali lagi lebih semangat ya, Yesus kaptenku. Helena, sudah capek belum memuji Tuhan? Belum. Wah, kita semangat ya untuk memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah jadi kapten kita. Luar biasa ya. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, mujizat Tuhan pasti Tuhan sediakan. Kita nggak boleh khawatir dan kita boleh takut. Nah, Lena, kita mau sambut firman Tuhan ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? siap. Oke. Ada suara apa ya itu? Ketekan pintu. Ketukan pintu. Suaranya dari pintumu. Enggak, Pintunya siapa? Teman-teman di rumah. itu hati. Oh, pintu hati. Coba dengerin dong. Wah, iya loh. Pintu hatinya Helena diketuk Tuhan Yesus. Pintu hatiku juga enggak ya? Dengerin. Wah, Iya. juga. Teman-teman di rumah pasti hatinya juga diketuk Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan. Tok, tok, tok. Yesus mengetuk hatimu dan hatiku dan hatinya Helena, kita semua.
yang pimpin doa. Oke, let's go. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, terima kasih atas hadiratmu. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus membimbing kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yeay! Luar biasa. Helena sudah berani untuk memimpin doa. Lanjut minggu depan nanti teman-teman juga harus berani ya berdoa, memimpin doa kayak Helena hari ini. Nah, sebelum itu kita mau ajak teman-teman mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Selamat menonton firman Tuhan. Dadah. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Helena, seru banget ya firman Tuhan hari ini Ya. tentang Pak Naaman yang disembuhkan. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus sanggup memakai Nabi Elisa untuk menyuruh Pak Naaman Mandi di Sungai Yordan. mandi di Sungai Yordan supaya sembuh ya. Ya, Helena, aku boleh nggak tanya? boleh. Pelajaran hari ini yang kita dapat apa ya dari cerita ini? Kita harus taat kepada perkataan Tuhan. Jadi, Rocky, kita harus taat kepada perkataan Tuhan. Oh, kita harus taat teman-teman. Perkataan Tuhan itu apa toh Helena? Perkataan Tuhan itu yang ada di dalam Alkitab. Oh, jadi kita harus rajin membaca Alkitab ya? Ya, Helena rajin nggak baca Alkitab? agak rajin. Agak rajin, Wah. Mulai hari ini kita mau rajin bersama-sama ya. Tos dulu. Oke, teman-teman di rumah juga harus mulai hari ini rajin membaca Alkitab bersama-sama supaya kita tahu perkataan Tuhan yang mau disampaikan di dalam kehidupan kita. Gitu ya, Helena? Ya. Apalagi ya yang kedua? Tidak hanya taat, kita juga harus melakukan semua perkataan atau perintah Tuhan. Jadi, kita harus taat kepada semua perkataan atau perintah Tuhan, Rocky. Oh gitu, kita harus melakukan ya? Ya. Gak boleh taat aja ya? Ya, Kalau melakukan berarti misalnya Tuhan Yesus suruh belajar yang giat, berarti kita harus belajar yang giat supaya apa ya? Supaya mendapat nilai yang baik dan menjadi anak yang hebat. anak yang hebat. Nah teman-teman, kita nggak boleh hanya taat, kita juga harus melakukan perkataan dan atau perintah Tuhan. Karena ketika kita taat seperti Pak Naaman tadi dan melakukan perintahnya, maka Tuhan akan menyediakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan itu bukan hanya mujizat kesehatan atau kesembuhan ya, tapi mujizatnya itu lebih luas lagi. Mujizatnya Tuhan bisa menyediakan mujizat untuk kita boleh diberikan hikmat, diberikan kesehatan, semuanya itu mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan itu juga mujizat. Gitu Helena dan teman-teman di rumah. Helena, aku sedih deh. Kenapa? Kita mau berpisah sama teman-teman. Sekolah minggunya sudah selesai. Kamu nggak sedih Helena? Enggak. Wah, Helena penuh sukacita teman-teman. Gak apa-apa deh. Ya udah, aku juga sukacita. Yuk teman-teman, kita mau akhiri firman Tuhan juga sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami, juga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami, supaya anak-anak-Mu tetap taat dan setia mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama dengan yang lain. Tuhan sertai kami dalam kehidupan kami. Juga kami serahkan orang tua kami, Engkau Allah yang memberkati pekerjaan usahanya, kesehatannya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup sekolah minggu hari ini. Haleluya. Amin. Katakan dadah. Dadah teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.